Shalom pemirsa yang berkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami dari hari ke hari hingga pada saat ini kami masih mau belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dari surga supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 7 September 2025. Judul pelajaran kita, Kepemimpinan yang Gagal. Tuhan memanggil Musa untuk menghabiskan waktu bersamanya. 40 hari dan 40 malam mungkin merupakan waktu yang singkat bagi Musa. Tetapi bagi bangsa Israel, waktu itu terasa sangat lama. Pemimpin mereka yang tidak ada. Mereka menjadi bingung, tidak sabar, takut, dan merasa tidak aman. Mereka ingin memiliki Tuhan yang dapat dilihat, yang akan memimpin mereka. Allah yang telah mereka lihat sepanjang hidup mereka di Mesir, yang penuh penyembahan berhala. Bacalah Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat 5, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Ayat 6, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bagaimanakah mungkin kepemimpinan Harun bisa gagal secara spektakuler? Harun tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia gagal memanfaatkan momen itu dan melakukan apa yang benar. Alih-alih mempercayai Tuhan, dia malah melemah di hadapan mayoritas. Orang-orang menuntut hal yang tidak terpikirkan. "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Keluaran 32 ayat 1, dan dia setuju. Orang-orang dengan sukarela memberikan emas untuk membuat berhala tersebut, dan Harun bukan hanya tidak melarang mereka, tetapi pada kenyataannya dia mengajak mereka untuk menyumbang. Dia kemudian ikut serta dalam pembuatan ilah palsu ini. Setelah itu, orang-orang Israel menyatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Begitu berdosa, jahat, dan picik. Mereka baru saja membuat berhala ini dan kemudian menyatakan
bahwa berhala itu, patung itu telah membebaskan mereka. Bukankah menakjubkan bagaimana keinginan yang berdosa dapat memutarbalikkan pemikiran dan tindakan kita? Orang-orang merayakan ciptaan mereka sendiri dan kemanusiaan serta moralitas mereka menjadi rendah dalam perjalanannya. Dalam kemelut seperti ini diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan, yang betul-betul berani. Seorang yang lebih mengutamakan kehormatan Allah daripada untuk menjadi populer, lebih daripada keselamatan diri atau daripada hidup itu sendiri. Tetapi pemimpin Israel yang sekarang tidak mempunyai watak seperti itu. Harun dengan lembek memprotes tuntutan itu. Tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat yang kritis itu hanyalah membuat mereka menjadi lebih nekat lagi. Kekacauan semakin bertambah. Kegaduhan yang membabi buta dan tidak beralasan tampaknya menguasai orang banyak itu. Banyak yang setia atas perjanjian mereka dengan Allah, tetapi jauh lebih banyak orang-orang yang menggabungkan diri dalam kemurtadan itu. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 1, halaman 373. Bagaimanakah mungkin Harun seorang pemimpin bisa begitu lemah? Dengan cara apakah Harun berusaha membenarkan tindakannya yang mengerikan itu di dalam hatinya sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar bagaimana Harun sebagai pemimpin yang Tuhan pilih, ternyata dia mempunyai beberapa kelemahan, bahkan membiarkan umat-umatnya mengalihkan perhatiannya daripada penyembahan kepada Tuhan, mengalihkan perhatian umat-umat Tuhan sehingga mereka menganggap patung yang baru dibuat oleh mereka adalah Allah mereka. Biarlah pengalaman umat-umat Tuhan di masa yang lalu tidak menjadi pengalaman kami. Biarlah kami takut akan Tuhan dan tidak membuat ilah-ilah lain dalam kehidupan kami. Makasih ya Tuhan, dengan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.